Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zufar Izzuddin Rahman dengan NIM B1B1230020. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang masalah yang ada di wilayah perbatasan Indonesia. Khususnya saya akan menjelaskan terkait satu fenomena yang menurut saya sangat krusial, yaitu terkait tentang perpindahan penduduk Kalimantan yang berpindah secara permanen ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Baik, langsung saja. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa wilayah perbatasan Indonesia ini, baik darat maupun laut, merupakan area yang memiliki kompleksibilitas masalah multidimensi, yang dimana wilayah perbatasan ini berfungsi sebagai gerbang kedaulatan negara, akan tetapi pada kenyataannya masih menghadapi tantangan serius dalam aspek keamanan, kesejahteraan, dan sosial ekonomi. Secara garis besar, masalah di perbatasan Indonesia ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama adalah masalah kedaulatan dan keamanan, yang dimana masalah kedaulatan dan keamanan ini meliputi sengketa batas wilayah yang belum tuntas, kemudian terutama di beberapa segmen perbatasan darat, misalnya Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan perbatasan maritim seperti di Laut Natuna Utara. Kemudian selain itu, wilayah perbatasan ini menjadi sangat rentan terhadap kejahatan lintas batas seperti penyelundupan narkoba, kemudian perdagangan manusia. Kemudian ada juga penyelundupan barang kebutuhan pokok yang memanfaatkan banyak jalur, atau kita menyebutnya sebagai jalur tikus yang bersifat ilegal, dan hal tersebut sangat minim pengawasan. Kemudian di kategori kedua adalah masalah terkait kesejahteraan dan ketimpangan pembangunan. Nah, jadi masalah terkait kesejahteraan dan ketimpangan pembangunan ini adalah akar dari banyak masalah sosial. Mayoritas masyarakat perbatasan hidup dalam kondisi kemiskinan. Kemudian struktural dan mengalami ketertinggalan ekonomi yang sangat ekstrim dibandingkan dengan negara tetangga. Nah, jadi kondisi ini diperparah oleh infrastruktur dasar yang buruk seperti jalan yang rusak, kemudian akses listrik dan telekomunikasi yang terbatas, serta minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya orientasi ekonomi keluar, yang dimana masyarakat Indonesia ini lebih memilih membeli dan menjual barang, bahkan menggunakan mata uang dari negara tetangga karena kemudahan akses dan harga yang lebih murah. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait satu fenomena yang sangat krusial, yaitu terkait tentang perpindahan atau migrasi penduduk Indonesia secara permanen ke negara tetangga. Nah, di sini saya mengambil contoh, yaitu perpindahan penduduk Kalimantan yang berpindah ke Sarawak. Kemudian perpindahan tersebut diakhiri dengan perubahan status kewarganegaraan. Jadi teman-teman, di tengah berbagai masalah tersebut, fenomena sosial yang paling krusial dan mengancam adalah perpindahan penduduk permanen yang berujung pada perubahan kewarganegaraan. Nah, fenomena ini sering teramati di perbatasan darat seperti di Kalimantan Barat yang berhadapan langsung dengan Sarawak, tepatnya di Malaysia. Nah, jadi perpindahan ini bukan lagi sekedar mencari nafkah musiman, akan tetapi keputusan untuk menetapkan tempat tinggal dan identitas secara permanen di wilayah negara tetangga. Nah, jadi pemicu utama dari perpindahan itu adalah daya tarik dari negara tetangga yang menawarkan peluang kerja yang lebih stabil, kemudian negara tetangga tersebut menawarkan upah yang jauh lebih tinggi, kemudian akses yang lebih baik terhadap fasilitas publik seperti sekolah, kemudian rumah sakit, dan infrastruktur yang membuat masyarakat Indonesia ini merasa bahwa kesejahteraan hidup di Malaysia tersebut lebih terjamin. Nah, jadi perubahan status hukum dan kewarganegaraan ini sering terjadi baik melalui proses naturalisasi setelah menetap lama, maupun melalui jalur perkawinan dengan negara tetangga. Nah, jadi kemudian implikasi dari fenomena tersebut bersifat mendalam dan strategis. Secara simbolis, hal tersebut merupakan erosi kedaulatan karena negara gagal mempertahankan warganya di wilayah terdepan. Seperti halnya negara Indonesia gagal dalam mempertahankan masyarakat Kalimantan yang berpindah ke negara Malaysia. Nah, kemudian dampak nyatanya adalah ancaman terhadap ketahanan nasional dan perubahan demografis yang signifikan. Selanjutnya, kehilangan populasi lokal secara berkelanjutan juga dapat melemahkan klaim kepemilikan dan kontrol negara di masa depan. Sekaligus, hal tersebut dapat mengikis nilai-nilai nasionalisme dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, penanganan masalah perbatasan tidak boleh hanya berfokus pada aspek militer dan keamanan, melainkan penanganan di wilayah perbatasan juga harus mendesak secara mendesak beralih ke pendekatan kesejahteraan. Kemudian hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan infrastruktur, dan meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan yang menarik agar masyarakat perbatasan merasa bangga dan merasa sejahtera sebagai warga negara Indonesia. Baik, sekian penjelasan terkait
masalah-masalah yang ada di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya masalah perpindahan penduduk Kalimantan Barat yang berpindah ke Sarawak, yaitu Malaysia. Nah, jadi saya harap penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.